Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix asal Korea Selatan. Judulnya adalah Wonderland. Ini adalah film terbaru karya sutradara dan penulis skenario Kim Tae-yong. Dia adalah sutradara yang sebetulnya jarang banget bikin film. Kalau gue baca-baca, dia itu nulisnya dari 2019 dan syutingnya itu udah lama banget, tahun 2020. Jadi 4 tahun kemudian baru jadi filmnya dan tayang gitu ya, dinikmati di bioskop. Awalnya awal Juni di Korea Selatan dan baru masuk Netflix akhir Juli, 26 Juli tepatnya di seluruh dunia. Ini gue penasaran banget karena banyak banget super mega bintang. Sebut saja Gong Yoo, Tang Wei, Choi Woo-sik, Park Bo Gum, Bae Suzy, Jung Yoo-mi. Itu aja udah kayak gila sih. Penasaran aja ini ceritanya akan bagus kah, ditopang para pemeran yang oke atau malah menyanyiakan talenta mereka. Nah, kalau ceritanya sendiri, Wonderland itu bercerita tentang ada artificial intelligence, aplikasi namanya Wonderland. Dia itu bisa membangkitkan orang yang meninggal dalam bentuk artificial intelligence dan memberikan pesan secara langsung, yaitu dalam bentuk video. Wonderland ini digunakan beberapa orang, yaitu pertama ada Bae Suzy sebagai Jung In. Dia membangkitkan pacarnya yang lagi koma, yaitu Park Bo Gum sebagai Taeju. Terus ada juga Tang Wei yang berperan sebagai Bailey. Dia ibu yang sakit, tidak memberitahukan sakitnya dan akhirnya meninggal pada anaknya. Ya, dia bikin artificial intelligence, yaitu dirinya sendiri untuk ngobrol sama anaknya. Terakhir itu dua orang, Choi Woo-sik sebagai Hyun-soo dan juga Jung Yoo-mi sebagai Harry. Dia ini orang yang di balik layar dari Wonderland. Di satu sisi bagus, bisa menyampaikan pesan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, tapi di satu sisi ada masalah lain lah. Ya namanya juga teknologi ya, pasti ada memudahkannya dan menyulitkan kita sebagai manusia menggunakannya sih. Nah, bagusnya sendiri menurut gue idenya pasti ya menarik banget, karena ini ngingetin gue sama Her. Karena kalau Her mungkin 2013 gitu ya, itu 11 tahun yang lalu kita ngeliat Her itu satu tokoh dan itu masih jauh gitu ya artificial intelligence saat itu, walaupun mungkin udah dikembangkan di Amerika sana, tapi di Indonesia tuh masih jauh. Gue rasa gue sih nggak relate, walaupun itu bagus gitu tapi nggak relate. Nah, kalau ini menurut gue artificial intelligence sekarang tuh udah deket banget sama kita gitu, apalagi yang di Indonesia juga yang sering menggunakannya, ChatGPT, Midjourney, semua lah, you name it. Jadi secara kontekstual, secara ruang dan waktu ini dekat artificial intelligence-nya tuh bisa benar-benar terwujud. Nah, idenya ini dibungkus dengan Asian value ya, kalau dibilangnya di Total Politik. Bungkusnya adalah keluarga gitu, cerita keluarga, hubungan satu sama lain gitu. Ada yang pacaran, ada yang emang keluarga. Itu kan konteksnya hari ini banget gitu, gimana kita mencoba memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi dengan cara yang Asia banget. Kedua, pasti pemerannya sih, pemerannya semua nama-nama besar dan ternyata aktingnya juga sama bagus ya dengan namanya yang besar itu. Karakter-karakter di sini itu benar-benar hidup, chemistry juga dapet. Walaupun di sini banyak belajar gitu ya bahasa, apalagi mungkin kalau Tang Wei bisa lah bahasa Korea Selatan karena sutradara di sini adalah suaminya gitu, Kim Tae-yong. Tapi kayak Gong Yoo di sini terus ngomong bahasa ya Inggris mungkin bisa lah. Tapi ada yang ngomong bahasa Mandarin, itu pun pasti ada latihan gitu. Itu yang gue rasa dia bisa nih, tapi gue rasa dia nggak bisa gitu. Ibunya Bailey tuh bagus banget, anak kecilnya pun bagus banget. Apalagi Bo Gum sama Bae Suzy gitu ya, kerasa mereka pacaran dan kayak tatapan matanya tuh berbinar-binar, terus menangisnya itu dapet lah chemistry menurut gue. Walaupun Choi Woo-sik sama Jung Yoo-mi nih chemistry-nya kayak temenan, tapi ada interest lain gak sih gitu, membingungkan gitu, nggak dapat maunya kayak gimana gitu. Mungkin hubungan profesional sih akhirnya jadi. Iya, kalau diomongin efek visual ya, gue yakin ini efek visualnya pasti lama banget. Mungkin aja karena sutradaranya nggak puas terus jadi direvisi terus, apalagi lagi pandemi, kesempatan buat kayak ayo kita bikin lagi yang lebih bagus, jadi lama gitu kan. Jadi dari awal sampai akhir efek visualnya itu benar-benar terjaga, detail banget, nggak ada yang meh gitu ya, nggak ada yang apaan sih kok gini, kok nggak konsisten, yang lain satu bagus satu lagi nggak bagus. Ini semuanya bagus sih menurut gue. Sama karakternya sih, menurut gue karakternya solid banget, motivasinya semuanya jelas gitu ya, tapi perlu bener-bener disimak, didengerin, ditonton, terus disambung-sambungkan koneksinya karena banyak karakternya. Jadi ya kita tahu dia pengen ngapain, terus di akhir itu endingnya kayak gimana, itu bisa kita sambungin lagi dengan sebab akibat di awal, di tengah, di akhir. Sebenarnya nyambung kayak Harry gitu ya sama si Hyun-soo gitu, Jung Yoo-mi sama Choi Woo-sik nih
dua orang founder mungkin ya, pokoknya ngurusin Wonderland itu tuh nanti di akhir juga ada sesuatu yang di reveal gitu. Terus sama kayak Bae Suzy gitu ya, sama si Bogum sebagai Jung In sama Taeju, dia juga di akhir kita tahu nanti endingnya kayak gimana. Tapi itu karena karakternya banyak, kita harus fokus satu sama lain sih gitu. Jadi bener-bener memperhatikan dengan seksama dan fokus gitu apa yang ada di layar dan di layar sebagai AI dan dunia nyata itu bener-bener lebur kan kurangnya ya. Nah kalau kurangnya menurut gua, pertama awalnya itu sebenarnya rada membingungkan, ini tuh dunia nyatanya yang mana, dunia artificial intelligence yang mana, karena Tang Wei di sini tuh adalah dia di dunia artificial intelligence gitu, di AI gitu, dunia Wonderland yang sebenarnya ada di dunia nyata juga, si Choi Woo-sik sama si Jung Yumi, terus juga Bae Suzy sama Taeju, dan Taeju sama Jung Yumi juga terus didobrakan antara artificial dunia Wonderland AI dengan dunia nyata gitu. Itu yang kayak kebingungan sih sebenarnya kalau nggak fokus sedikit gitu. Itu yang pertama, awalnya sedikit membingungkan. Terus karakternya banyak. Nah ini juga salah satu tantangannya sih, karakternya tuh banyak dan kayak penggabungan antara satu ke tokoh yang lainnya itu nanti di akhir. Jadi kayak ya emang misteri lah awalnya, ini kenapa mereka bertiga tiga cerita gitu dimasukin di sini, nanti hubungannya apa, nanti pelan-pelan ada akan diceritakan. Tapi kita harus tahu nih kan karakternya mau ngapain sih sebenarnya, biar kita juga nontonnya bisa ngikutin dia dari awal sampai akhir. Tapi di awal ini itu tuh kita bener-bener pelan-pelan banget, ini gini harus fokus gitu. Terus juga di tengah-tengah ini kok dia bisa kayak gini ya, ada pertanyaan itulah nantinya pasti. Kayak misalkan karakternya si Tang Wei nih, dia tuh sakit apa sih, kenapa dia nggak ngasih tahu ibunya, kenapa dia nggak ngasih tahu anaknya, oh dia pengen apa, oh kenapa dia begini dia. Nah itulah banyak pertanyaan yang nanti akan dijawab pelan-pelan sebenarnya di akhir, dan ada juga yang nggak terjawab sebenarnya. Jadi itu yang bikin membingungkan dan nggak selesai. Atau mungkin durasinya lebih pendek ini kali ya. Aturan dunia Wonderland itu nggak kayak dikasih tahu dari awal gitu sih sebenarnya. Di tengah di akhir juga sebenarnya nggak ada yang benar-benar jelas gitu. Wonderland ini tuh kayak gimana sih dunianya, AI-nya, sistemnya, cara masuknya, cara daftarnya, dunia ini tuh kayak gimana sih, di tahun berapa sih sekarang. Nah itu tuh nggak dikasih tahu, jadi kayak sedikit blur antara dunia nyata dan dunia Wonderland. Tapi apa itu mungkin konsepnya kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau di sini sih ya itu sedikit membingungkan kalau emang nggak fokus gitu. Itu yang sayangnya aja sih sebenarnya. Wonderland itu jadi abu-abu. Ini kalau dibandingin sama kayak Love for Sale deh, itu kan dikasih tahu di awal banget, dikasih tahu dan dunia udah clear Love Inc itu apa gitu. Nah ini beda nih, jadi dia nggak dikasih tahu dari awal itu kayak gimana sih aplikasi atau software atau si AI-nya ini, dunia Wonderland-nya ini. Jadi ya itu rada membingungkan sih. Itu aja paling dari gue kalau buat kekurangannya. Nah kalau adegan yang pertama yaitu pas Taeju dikasih tahu kalau pacarnya Bae Suzy itu siapa karakternya Jung In quote unquote selingkuh sama AI-nya dia sendiri gitu, wujudnya si Taeju gitu. Dikasih HP-nya terus kayak dia lihat diri sendiri, terus dia kayak sedih. Itu gue kayak ironi banget sih nih, dia sedih padahal itu dia juga, tapi bukan dia gitu, itu kan AI, itu kan bentukannya dia gitu ya, dari dirinya sendiri. Itu gue kayak wah anjir, ini bisa sih, deket banget sih dunia sekarang, bisa banget kayak gini nih. Tapi kayak sedih, nggak sedih juga, aneh juga gitu. Itu perasaan yang gue dapetin sih. Yang kedua nih adegan yang gue suka adalah ketika Belly, Tang Wei itu bertemu dengan anaknya Beijia di dunia yang berbeda gitu, di dunia artificial, di dunia nyata, di dunia real, ketemu di bandara di momen yang sama, tapi mereka nggak bisa ketemu. Ini spoiler alert ya, pokoknya buat yang nonton ini di adegan silahkan skip kalau belum nonton. Tapi kalau lu mau nonton kena spoiler nggak apa-apa, terserah. Tapi gue udah kasih tahu nih spoiler. Itu adegan yang paling membekas sih buat gue, kayak deg banget aja gitu. Dan gue nggak nyangka ternyata sedalam itu buat gue ya. Pas nonton terus gue nangis gitu ya. Dapet banget sih gimana film ini tuh nggak cuma tentang teknologi, nggak soal sesuatu yang nggak kita rasain gitu, tapi emosional justru ini yang diangkat, dan ini yang pengen sutradaranya memberikan perasaan itu gitu ke penontonnya. Itu yang gue rasain sih, walaupun banyak hal yang membingungkan, tapi kalau dipikir-pikir lagi atau kalau ditonton lagi itu ternyata nyambung gitu. Ini gue kasih contoh, misalkan Harry, Jung Yumi, walaupun dia munculnya sedikit dan latar belakangnya dimunculin sedikit, tapi itu sangat berhubungan di awal sama di akhir. Kalau nggak ngeh itu pasti, hah kok bisa, kok gini doang dia karakternya. Tapi kalau lu nonton lagi kayaknya nyambung deh. Overall gue suka banget ngomongin teknologi yang kekinian, relate banget, menarik idenya, tetap emosional dengan Asian value gitu ya, dengan khasnya Korea, dan bisa menggabungkan genre drama dan science fiction dengan baik.
Jadi 8,5 buat gue sih. Jadi nonton sekarang di Netflix kalau kalian ada waktu silahkan banget. Ya udah segitu aja dari gue. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Dukung kita juga ada di Saweria di bawah. Join Discord, membership kita juga udah ada. Follow Instagram, TikTok, dan Twitter kita juga. Informasi-informasi yang bisa kita sebarkan lewat di sana. Bisa terus update. Segitu aja dari gue. Terima kasih, dadah.